Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Abraham Miriano, Learning is Fun. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang konsep pembelajaran online. Sebagaimana kita ketahui, pembelajaran online merupakan salah satu alternatif pembelajaran, terutama pada masa pandemi seperti sekarang ini. Berikut coba kita lihat bagaimana terjadinya proses perubahan pola belajar. Coba kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Pak Reno, seorang guru SMA, merasa sedih dan kesal karena dalam kegiatan pembelajaran di kelasnya, siswa tidak memperhatikan apa yang dia sampaikan. Bahkan, siswa cenderung sibuk mengobrol sendiri, serta lebih suka melihat keluar kelas dan handphone yang dibawanya. Pak Reno merasa sudah maksimal dalam menyampaikan materi. Ia telah mengajar dengan suara yang keras, tulisan di papan tulis pun terlihat dengan jelas. Akan tetapi, mereka tetap saja melakukan hal-hal lain di luar kegiatan proses pembelajaran. Oleh karena itu, Pak Reno sangat lelah dan putus asa. Sedangkan ia telah mengeluarkan semua kemampuannya untuk menerangkan materi pelajaran kepada siswanya. Berdasarkan ilustrasi kasus yang dihadapi oleh Pak Reno berkenaan dengan interaksi dalam penyampaian materi, tentu muncul bermacam pendapat. Ya. Di sini ya ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Reno. Permasalahannya antara lain seperti ini. Pak Reno kurang mampu berinteraksi sehingga tidak mendapat umpan balik dari siswanya. Mereka lebih cenderung tertarik untuk mengobrol, melihat ke tempat lain, melihat handphone yang dibawanya. Berdasarkan perbedaan interaksi tersebut, ya, jadi ada pola-pola interaksi yang sebaiknya dimanfaatkan oleh Pak Reno untuk memaksimalkan proses pembelajarannya. Ada 4 pola pembelajaran menurut Barry Movis. Yang pertama, pola pembelajaran tradisional yang satu, kedua pola pembelajaran tradisional 2, yang ketiga pola pembelajaran guru dan media, dan yang keempat pola pembelajaran bermedia. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama itu pola pembelajaran tradisional 1. Kalau kita lihat di sini tujuan pembelajaran, ya, kemudian ditetapkan isi dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian guru memberikan proses pembelajaran dan langsung diberikan kepada siswa. Skema tersebut memperlihatkan bahwa pola pembelajaran tradisional 1 ini menekankan guru bertanggung jawab secara penuh untuk menanggapi keseluruhan proses pembelajaran. Guru berperan sebagai sumber pesan. Komunikasi dilakukan langsung dengan peserta didik atau siswa menggunakan bahasa verbal tanpa bantuan alat. Nah, berikut contohnya misalnya. Misalnya di sini pada kegiatan pembelajaran, Pak Reno yang berprofesi sebagai guru di SMP Negeri 1 Solo menyampaikan materi pembelajaran tentang topik tata surya kepada siswanya dengan hanya berbicara, dan siswanya mendengarkan apa yang disampaikan gurunya tersebut. Sepanjang jam pelajaran, Pak Reno berceramah menyampaikan materi pelajaran yang dia pahami tanpa melibatkan berbagai alat dan bahan pembelajaran. Nah, pola ini juga sering disebut dengan istilah ekspositorik, yaitu kegiatan pembelajaran yang mengekspos materi secara satu arah atau one way interaction. Masalah yang sering terjadi pada pola ini adalah verbalistik, yaitu apa yang guru sampaikan tidak sama dengan apa yang ditangkap oleh siswa.
Selanjutnya, pola pembelajaran tradisional 2. Nah, dalam pola pembelajaran tradisional 2 ini, tujuan pembelajaran yang ditetapkan, kemudian dari tujuan pembelajaran ditetapkan isi dan metode yang akan digunakan, isi pembelajaran dan metode yang akan digunakan. Selanjutnya, guru dengan menggunakan medianya menyampaikan informasi pembelajaran kepada siswa. Nah, berdasarkan pola tersebut, dapat dideskripsikan bahwa pola pembelajaran tradisional 2 ini menekankan peran guru dibantu oleh media atau alat dalam kegiatan pembelajaran untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Nah, secara tidak langsung mengurangi masalah verbalisme yang merupakan kekurangan ketika menggunakan pola pembelajaran tradisional 1 tadi. Berikut contoh pola pembelajaran tradisional 2. Nah, pada kegiatan pembelajaran, Bu Fioni sebagai seorang guru di SMP 2 Negeri Solo menggunakan bantuan LCD proyektor untuk menampilkan presentasi yang telah dibuatnya tentang proses fotosintesis kepada siswanya. Pada pembelajaran ini, kontrol pembelajaran tetap dilakukan sepenuhnya oleh Bu Fioni yang sudah menyiapkan materi sejak awal dan membantu memperjelas pesan agar mudah ditangkap oleh siswa. Maka, Bu Fioni menggunakan slide proyektor sebagai media pembelajarannya. Siswa masih tergantung pada guru. Jika belajar hanya mengandalkan dengan media seperti ini, masih belum dapat dicerna dengan baik oleh siswa. Selanjutnya, pola pembelajaran guru dan media. Dari tujuan pembelajaran, kita tetapkan isi dan metode pembelajaran. Selanjutnya, guru melakukan interaksi langsung dengan siswa. Kemudian media yang dibuat oleh guru juga berinteraksi dengan siswa. Nah, pola pembelajaran ini menjelaskan bahwa pola pembelajaran guru media ini merupakan perubahan pola pembelajaran yang terjadi karena adanya perubahan peran guru pada kegiatan pembelajaran, di mana antara guru dan media memiliki peran yang setara dalam menjalankan fungsinya untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran. Pada pola ini, media dirancang sedemikian rupa untuk dapat menjelaskan materi secara baik, lengkap, dan utuh. Peran-peran guru dalam kegiatan pembelajaran sudah difasilitasi oleh media tersebut, dan siswa tetap bisa belajar dengan mempelajari materi pada media di pola kedua ini. Namun, tentu jika ingin lebih jelas, perlu pelengkap dari penjelasan langsung dari gurunya. Jadi di sini masih dibutuhkan penjelasan dari guru. Contohnya di sini, Bu Tari seorang guru di SMA 1 Solo. Beliau adalah pengajar mata pelajaran biologi. Hari itu, Bu Tari akan mengajarkan konsep fotosintesis pada tumbuhan sesuai dengan RPP yang telah disiapkannya. Pada saat memulai pembelajaran, Bu Tari membuka pelajaran dengan sapaan, menyampaikan tujuan, mengapersepsi, dan korelasi materi yang lalu dengan yang akan disampaikan. Pada saat menjelaskan materi pokok, Bu Tari memutar video animasi yang menjelaskan secara lengkap tentang konsep fotosintesis. Video tersebut dikemas dalam bentuk animasi dengan suara narasi atau voice over yang memandu menjelaskan sejak awal materi dengan sangat jelas. Sepanjang video diputar, Bu Tari ikut menyimak. Setelah pemutaran video, Bu Tari meminta siswa bertanya pada bagian yang belum jelas atau belum dimengerti. Dalam hal ini, Bu Tari tidak perlu menjelaskan kembali secara detail terhadap materi karena video sudah menjelaskannya secara baik. Jadi, Bu Tari dan media video saling berbagi peran secara merata. Pola ini disebut dengan istilah teaching age, yaitu pembelajaran yang dibantu dengan media pembelajaran yang relevan
terlebih jika medianya bersifat multimedia, pasti lebih menarik untuk siswa. Pola pembelajaran keempat itu pola pembelajaran bermedia. Dari tujuan pembelajaran ditetapkan isi dan metode pembelajaran yang akan digunakan, kemudian dipersiapkan media, dan media pembelajaran ini akan berinteraksi dengan siswa. Nah, pola pembelajaran yang digambarkan ini menekankan pada peran media sebagai sumber informasi utama dalam kegiatan pembelajaran. Pada pola pembelajaran ini, guru lebih ditekankan untuk memfasilitasi siswa dalam memperoleh informasi yang tepat. Pada pola ini tampak jelas bahwa komponen yang tidak terlihat adalah guru. Nah, tentu muncul pertanyaan, mengapa demikian? Nah, pola ini memberikan keleluasaan lebih kepada media untuk secara langsung berinteraksi dengan siswa. Sedangkan guru akan lebih berperan sebagai fasilitator dan evaluator pembelajaran. Pola ini umumnya terkait langsung dengan pembelajaran online. Nah, inilah yang konsep utama dari proses pembelajaran online. Contohnya, ya, di salah satu perguruan tinggi terdapat seorang dosen yang bernama Pak Mahmud. Ya, dalam kegiatan pembelajarannya, Pak Mahmud ini mengharuskan mahasiswanya mengikuti pembelajaran online selama 4 kali pertemuan. Langkah awal yang dilakukan oleh Pak Mahmud adalah menyiapkan aplikasi online atau sistem, lalu menyiapkan materi pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Berikut fitur untuk terjadinya pembelajaran yang interaktif antara mahasiswa dengan sistem pembelajaran. Setelah semuanya siap, Pak Mahmud menugaskan mahasiswa untuk belajar secara online dengan sistem yang sudah disiapkannya tadi. Selama 4 kali pertemuan yang biasanya dilaksanakan di kelas, para mahasiswa dapat belajar secara bebas di mana saja di tempat yang mereka sukai. Ada yang belajar di kampus, ada yang belajar di rumah, ada yang belajar di kafe atau di perjalanan pun, selagi di sana tersedia koneksi internet yang bagus. Pada saat para mahasiswa belajar di sana, tidak hadir sosok dosen atau pengajar. Namun, pengajar dapat digantikan oleh peran media online tersebut. Nah, ini yang dinamakan dengan online learning atau disebut juga dengan e-learning. Demikianlah penjelasan singkat sehubungan dengan perubahan pola pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk memberikan like, men-share informasi ini sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi orang banyak dan menambah khasanah ilmu pengetahuan. Serta jangan lupa untuk mensubscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.